Biar enggak apa kali kita kasih satu pantun. Pak Camat membeli tomat, yang beli harus hormat. Kalau kita betul umat Nabi Muhammad, jawab salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah fil hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Yang pertama dan yang paling utama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kita sampai ke bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kalau kita lihat di lingkungan kita, di keluarga kita, bahkan tetangga kita, teman-teman kita yang mengharapkan ingin masuk ke bulan suci Ramadan, tetapi sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dan tak pernah kita lupakan idolanya kita, idolanya seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat menjelaskan suatu ketika Rasulullah hendak naik ke atas mimbar. Para sahabat mendengar Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Ketika Rasulullah turun dari atas mimbar, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa tadi ketika engkau ingin naik ke atas mimbar, engkau mengatakan amin sampai 3 kali?" Apa jawab oleh Rasulullah? "Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tidak melihat ketika saya ingin naik ke atas mimbar, datang malaikat Jibril berdoa dan saya yang mengaminkannya." Apa itu doa malaikat Jibril? Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar yang pertama, di tangga yang pertama, doa malaikat Jibril apa? "Maka celakalah orang-orang yang masuk di bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Na'udzubillah min dzalik.
Terus yang kedua apa ya Rasulullah? Malaikat Jibril berdoa, maka celakalah orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya di dunia. Terus ya Rasulullah, yang ketiga apa ya Rasulullah? Doa malaikat Jibril yang ketiga adalah, maka celakalah orang-orang yang mendengar namamu tetapi enggan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa malaikat Jibril, kalau kita pikir-pikir, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, terkabul apa enggak? Pasti terkabul. Pasti terkabul. Doa malaikat Jibril yang pertama, maka celakalah orang-orang yang masuk ke bulan suci Ramadan tetapi tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ketika kita berpuasa, kita lupa menjaga sebagaimana yang telah kita hafal semuanya di kata-kata orang Arab, salamatul insan fi hijr. Keselamatan seseorang itu adalah yang menjaga lisannya. Banyak orang berpuasa tapi buka diam di. Banyak orang berpuasa ikut berbukanya banyak orang berpuasa suka manggi. Banyak orang berpuasa suka mencaci maki. Lantas Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa ini seperti buah. Kalau kita mencaci maki, buah diiris. Kita berbohong, buah diiris. Kita berdusta, buah diiris. Sampai buah ini tinggal akar tengahnya. Kalau tinggal akar tengahnya, siapa yang mau? Tidak, maka timbullah Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka daripada itu kita jauhi semuanya. Doa malaikat yang kedua apa? Maka celakalah orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin kita sudah pernah mendengar bagaimana kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup sejaman dengan Rasulullah tetapi tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, tetapi namanya terkenal di langit. Siapa dia? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang dari Yaman. Bagaimana dia mengabdi kepada ibunya? Suatu ketika ibunya ngomong kepada Uwais Al-Qarni, "Uwais, ya Bu, ibu kan udah tua ini. Ibu ada yang ibu pengen sebelum ibu meninggal." "Apa itu, Bu?" "Ibu kepengen Ibu Uwais Al-Qarni kepengen berangkat haji, sedangkan Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang miskin pada saat itu. Lantas apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Uwais Al-Qarni bengong, ya gimana? Ini wah. Mau mancing ada uang, ya kan? Kendaraan tidak ada, ya kan? Ada lagi. Timbullah satu cara pada saat itu Uwais Al-Qarni memikirkan. Besoknya tahu Uwais Al-Qarni membeli seekor sapi. Uwais Al-Qarni membeli seekor sapi. Seekor sapi ini untuk apa? Uwais Al-Qarni menggendong sapi ini setiap hari sampai dengan 8 bulan.
naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Pada saat itu tahu apa? Warga-warga sekitar, weh, gila ya kau ya. Naik turun aja bang, naik buah sapi katanya. Jangan itu bang, 8 bulan namanya ini. Uwais Al-Qarni naik gunung, turun gunung, bawa sapi. Tetapi hikmahnya semua ada ketika 8 bulan perjuangan seorang pemuda yang dari Yaman ini, niatnya cuma satu, membawa ibunya ingin haji ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ibunya dibawa digendong sampai ke kota Mekah. Bagaimana jauhnya? Itu ibaratnya itu sekitaran 400 kilometer. Kalau kita pikir, Uwais bertanya kepada para sahabat, ya sahabat, aku dah membawa ibu sampai ke kota Makkah dari kota Yaman. Apakah jasa ibuku telah bisa aku balas? Sahabat berkata, belum ya Uwais Al-Qarni. Sampai ke kota Makkah, dibawanya ibu ke makam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Berdoa Uwais Al-Qarni, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Seorang ibu mendengar, Uwais, doakanlah dirimu. Wahai ibu, jika engkau diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pun bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis Rasulullah, ridallah ridul walidain wa suhdullah bi suhdil walidain. Murka ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Tidak ada satupun seorang anak di dunia ini yang sukses. Yang sukses, seorang yang terkaya di Indonesia, bahkan penjuru dunia, tidak akan ada pernah sukses kalau tidak ada doa kedua orang tua. Sekarang kita pikir, seorang presiden, dia tidak akan bisa naik ke presiden kalau tidak karena doa orang tuanya. Betul? Seorang penceramah yang terkenal, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hadi Hidayat, dia tidak akan bisa berceramah keliling Indonesia kalau tidak karena doa orang tua. Dan yang kalau kita pikir dari Banda Aceh ini, ya kan, Banda Aceh, dari Banda Aceh kita gendong ibu kita sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah, sanggup apa enggak? Kalaupun sanggup kita membawa ibu kita sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah, tidak akan bisa membalas satu teriakan ibu ketika melahirkan kita. Kalau kita lihat sekarang di televisi, di Insta, di status web, banyak kita lihat kabar-kabar anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Ibu kena sepak, ayah diajak duel, ibu kena tendang, ayah diajak bertumbuk. Ini lantas bagaimana kita kepingin mendapatkan hidup kedua orang tua kita, tetapi kita tidak mau berbakti kepada keduanya. Yang ketiga, doa malaikat Jibril apa? Maka celakalah orang-orang yang mendengar namamu tapi tidak berselawat kepadamu. Hai cewek, kalau kita tanya kepada putri siapa idolamu, idolaku teratur Korea.
Kalau kita tanya kepada perempuan siapa idolamu, idolaku rajin. Kalau kita tanya kepada perempuan, kepada pemuda-pemudi saat ini, lebih mana engkau ketahui kisahnya orang Korea, kisahnya orang Cina daripada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya apa? Lebih kita tahu kisah orang Korea, lebih kita tahu nama-nama orang Korea daripada nama-nama sahabat. Itu terbukti pada saat sekarang ini. Bagaimana kalau kita mengingat sejarah ketika Rasulullah lahir ke muka bumi, beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Lantas apakah kita yang hidup beberapa tahun, apakah kita ikhlas berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Suatu ketika ada cerita diriwayatkan pada saat nanti ada seorang kelompok yang ingin meminta syafaat. Kelompok ini datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, bantulah kami masuk surga. Bagaimana Allah bantu? Allah ada dosa katanya. Datang kelompok ini ke Nabi Adam. Adam, bantulah kami masuk surga katanya. Bagaimana aku membantu? Aku punya dosa, maka buat pun. Lantas kelompok ini menyerah, meminta syafaat kepada seluruh nabi. Tinggal nabi yang terakhir, nabi yang mulia, nabi yang paling mulia dari seluruh para nabi, yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, capek. Nggak ada airnya kan? Apa? Dah ya. Nggak usah manja. Penting kita udah paham doa malaikat Jibril kepada yang diambilkan Rasulullah kepada kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri, alangkah baiknya ada pantun biar cocok kan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan laporkan kepada polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah, mohonlah jangan diungkit-ungkit. Guru pilihan Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau apa semua dilanda, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, kita bakal berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.